مدد مدد يا مدد يا مدد 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 يا مدد يا مدد 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 يا مدد يا مدد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ayyuhal ibad, mustami'in mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kelanjutan daripada rukun Islam di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kita akan membahas rukun Islam ini dalam kapasitas fardu ainnya saja. Untuk sunnah-sunnahnya insya Allah kita akan buat program yang lain nantinya yang khusus daripada sunnah-sunnah ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Sedangkan pada saat ini kita akan fokus kepada yang fardu ain, yang hukumnya wajib bagi kita untuk kita ketahui dan kita amalkan dari rukun-rukun Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya wudu, rukun-rukunnya wudu, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang mandi janabah atau mandi wajib atau mandi besar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ra'ah, telah berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, menulis di dalam kitabnya ini, beliau berkata, wa in kana alaihi janabatun min majama'atin aw khurujin manni binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Beliau berkata, wa in kana alaihi janabatun, sedangkan bagi siapa yang terkena junub min majama'atin, karena berjima, au khurujim mani, atau keluar mani, binaumin au ghairi, saat dia tidur atau selainnya, karena sebab lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka wajib baginya membasuh atau mengguyur seluruh tubuhnya, ma'aniyatihi raf'il janabah, bersama atau dengan niat untuk mengangkat janabah atau hadas besar. Baik, kita akan bahas di sini. Apa itu junub? Junub secara bahasa artinya jauh. Junub secara bahasa artinya jauh, menjauh. Sedangkan menurut dalam ilmu fikih, dalam ilmu syara', junub adalah suatu perkara yang abstrak yang tidak bisa diraba dengan panca indera kita, yang terjadi pada tubuh kita dan menghalangi keabsahan solat karena tidak diizinkan oleh syariat. Jadi junub adalah suatu perkara yang abstrak yang tidak bisa diraba oleh panca indera kita, yang terdapat pada tubuh kita dan menghalangi keabsahan solat karena tidak diizinkan oleh syariat. Dan mandi besar ini diwajibkan kepada 6 hal. 3 khusus untuk wanita dan 3 berlaku untuk wanita dan laki-laki. Yang dikhususkan bagi wanita 3 ini adalah bagi mereka yang haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Jadi mandi besar itu diwajibkan bagi mereka yang sudah suci dari haid, nifas, dan bagi mereka yang melahirkan, untuk wanita. Untuk laki-laki dan wanita ada 3 hal juga. Yang pertama, diwajibkan mandi besar jika melakukan jima atau hubungan seksual atau hubungan badan. Kemudian yang kedua, mengeluarkan mani, baik itu laki-laki maupun wanita. Yang ketiga,
kematian. Jadi orang yang mati meninggal itu wajib dimandikan mandi besar. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bagi siapa saja yang terkena junub karena berjima. Karena berjima. Apa itu jima? Berhubungan suami istri, seperti yang tadi kita sebutkan. Berjima itu bertemunya al-khitanan, dua alat vital, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqa al-khitanan faqad wajabal ghusl." Jika bertemu dua alat vital, alat kelamin, maka wajib baginya untuk mandi. Maksudnya mandi wajib. Kemudian jima itu adalah memasukkan, kepala penis yang dinamakan dengan al-kamrah ke dalam farji atau vagina wanita. Ini yang disebut dengan jima. Maka jika sudah melakukan jima, maka wajib hukumnya untuk mandi. Kemudian yang kedua, orang yang mengeluarkan mani, khurujul mani, mengeluarkan mani. Apa itu mani? Cairan yang berwarna putih, pekat, yang keluar dalam kondisi tersendat-sendat. Keluarnya tidak langsung keluar, tapi tersendat-sendat biasanya. Maksudnya cara keluarnya itu berkelanjutan, satu semburan lalu diikuti semburan yang lain. Proses keluarnya disertai dengan syahwat dan terasa nikmat, serta berakhir dengan mengakibatkan kondisi tubuh menjadi lemas dan terasa nyaman. Ya, itu adalah mani. Aromanya jika basah seperti aroma adonan gandum. Kalau mani ini kering, aromanya baunya seperti putih telur. Ini namanya mani. Kemudian ada yang serupa tapi ini berbeda sebenarnya. Kadang-kadang orang itu salah, yaitu madhi. Apa itu madhi? Madhi itu cairan berwarna putih tapi tidak pekat. Ya. Kalau mani putih pekat. Kalau madhi putih tetapi tidak pekat dan lengket. Biasanya keluar saat bangkitnya syahwat sebelum mencapai puncaknya. Itu namanya madhi. Keluarnya juga tidak tersendat-sendat. Juga tidak lemas ketika keluar ini. Itu cirinya madhi. Jadi warnanya putih, tidak pekat, lengket. Ini biasanya timbul ketika baru muncul bangkit syahwat, belum mencapai puncaknya. Lalu yang ketiga wadi. Apa itu wadi? Cairan putih kental, keruh, tapi warnanya keruh. Jadi putihnya tidak putih jernih, tapi putihnya kental dan keruh. Dan keluar setelah buang air kecil atau setelah mengangkat barang yang berat, ya, sesuatu yang berat. Maka hukum daripada madhi dan wadi ini hukumnya seperti hukum air kencing, yaitu najis dan dapat membatalkan wudu, namun tidak wajib mandi besar. Tapi kalau mani, kalau mani ini suci. Mani itu suci, ya. Tetapi bagi yang mengeluarkan mani diwajibkan untuk mandi besar. Tidak cukup dengan berwudu, tapi diwajibkan mandi besar. Jadi kita sudah tahu perbedaan mani, madhi dan wadi. Kemudian mengeluarkan mani saat dia tidur, mimpi basah atau karena sebab lainnya. Saat dia tidur dengan melihat mani pada pakaiannya yang tak dikenakan kecuali oleh dirinya, atau di tempat tidurnya yang tidak ditiduri kecuali oleh dirinya. Ya. Maka baik dia itu tidur atau karena sebab lainnya keluar mani ini, maka diwajibkan baginya untuk mandi wajib. Diwajibkan meratakan air ke seluruh tubuh ketika saat hendak mendirikan ibadah seperti sholat. Jadi mandi besar ini caranya, ya, mengguyur tubuh, ya,
disertai dengan niat awalnya ketika mengguyur dengan guyuran yang pertama, dan harus air tersebut mengenai seluruh tubuh, baik itu rambut, kulit yang tebal ataupun kulit yang tipis, dan yang tampak atau yang tersembunyi di sela-sela badan ya. Kalau orang gemuk biasanya ada lipatan-lipatan badan, ini harus juga harus terkena basuhan air ya. Kemudian rambut ya, jenggot, termasuk jenggot, ini harus di sela-sela ya. Jadi air harus menyentuh seluruh badan. Disertai dengan berniat mengangkat hadas besar. Jadi ketika awal ya guyuran yang pertama, maka di situ diwajibkan kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Guyuran pertama itu memang sunnahnya dari kepala, namun boleh dari bagian manapun dari bagian tubuh kita bersamaan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, walaupun mengguyur bagian badan yang bawah. Misalnya kita mengguyur kaki kita niatkan ketika mengguyur kaki kita itu saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, maka itu diwajibkan berniat saat itu. Nah, jadi niat itu seperti yang kemarin apa? Bermaksud, al-qasdu ya. Maksudnya melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya, dengan awal perbuatannya. Niatnya bisa dengan nawaitu fardul ghusli, cukup. Nawaitu fardul ghusli, aku berniat mandi wajib. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Nawaitul fardul ghusli, saya berniat mandi wajib. Atau nawaitu raf'il hadasil akbar, saya niat mengangkat hadas besar, menghilangkan hadas besar. Atau nawaitu raf'al janabah, aku berniat menghilangkan janabah. Atau niat lainnya seperti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardul lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Saya niat untuk mandi wajib, saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, saat guyuran yang pertama, terserah pada bagian tubuh yang mana guyuran pertama itu. Namun jika kita sudah terlanjur mengguyur dan belum berniat, maka guyuran pertama itu tidak dianggap mandi besar. Jadi mandi besar dihitung dengan diawali dengan niat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari hal yang fardu ain dari mandi wajib ini. Tentang sunnah-sunnah daripada mandi wajib ini sangat banyak. Nanti kita bisa programkan di program yang lain, yaitu tentang kesunahan-kesunahan di dalam ibadah ataupun rukun-rukun Islam. Namun saat ini kita fokus untuk membahas yang fardu ain. Semoga ini kita jelas bahwasanya mandi wajib diwajibkan bagi mereka yang junub, berjima ya, berhubungan seksual, kemudian bagi yang mengeluarkan mani ya, kemudian untuk orang yang mati, untuk orang yang haid, nifas, dan yang melahirkan. Kemudian caranya adalah dengan mengguyur seluruh tubuhnya bersamaan dengan guyuran pertama disertai niat untuk mandi wajib mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan tentang mandi wajib ini. Semoga bermanfaat. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.